Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara, anak-anakku yang terkasih, apa kabar? Puji Tuhan, kita berada di dalam pemeliharaan Tuhan. Sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa lebih dulu. Tuhan, pemelihara dan penjaga hidup kami, puji syukur kepadamu atas kasih karunia-Mu kepada kami. Saat ini kami boleh bersekutu dan hendak mendengarkan sabda-Mu. Ya Tuhan, biarlah firman-Mu menjadi roti makanan dalam rohani kami yang menguatkan hidup kami. Karena itu berbicara kepada kami siap mendengarkan kebenaran firman. Amin. Ya, bacaan kita hari ini, saudara-saudara, kita akan perhatikan dari kitab Injil Matius, pasal 14, ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-21, yang demikian firman Tuhan. Setelah Yesus mendengar berita itu, menyingkirlah ia dari situ dan hendak mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mendengarnya dan mengikuti dia dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Menjelang malam, murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, "Tempat ini sunyi dan hari mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi, supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa." Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Tidak perlu mereka pergi, kamu harus memberi mereka makan." Jawab mereka, "Yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan." Yesus berkata, "Bawalah kemari kepadaku." Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput, dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menengadah ke langit, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya membagi-bagikannya kepada orang banyak. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa 12 bakul penuh. Yang ikut makan kira-kira 5.000 laki-laki dan tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Demikianlah firman Tuhan untuk kita semua. Saudara yang terkasih, tema kita hari ini adalah kamu harus memberi mereka makan. Dikisahkan dalam perikop kita adalah orang yang begitu banyak mengikuti Yesus. Kemanapun Yesus pergi, mereka mengikutinya untuk mendengarkan khotbah-khotbahnya, supaya mereka kuat dan juga untuk mendapatkan kesembuhan dari Yesus. Nampaknya mereka terlalu asik dan terpesona dengan apa yang dilakukan Tuhan Yesus. Terbukti mereka tidak sadar bahwa hari semakin malam, bahwa semuanya sudah semakin lelah. Karena itulah kemudian para murid berkata kepada Yesus, "Yesus, hari sudah malam, suruhlah mereka untuk pulang, pergi ke warung-warung, ke kampung-kampung untuk membeli makanan, dan mereka bisa istirahat dan kembali besok bertemu dengan kita." Saudara yang terkasih, menarik jawaban Yesus. Ketika para murid berkata demikian, Yesus berkata kepada mereka, "Jangan suruh mereka pergi. Kamu yang harus memberi mereka makan." Ini yang saat ini kita akan pelajari bersama-sama. Tentu ketika mendengar apa yang dikatakan Tuhan Yesus, mereka bengong ya, para murid itu. Bisa, bagaimana mungkin? Mereka nggak memiliki makanan yang cukup, dan jumlah orang itu 5.000 orang, belum termasuk yang perempuan dan anak-anak. Nggak mungkin Tuhan, aku nggak punya uang sebanyak itu. Kalaupun punya roti cuma sedikit, nggak mencukupi untuk mereka. Bercanda kali ya Tuhan, begitu pikir mereka. Dan saudara, Yesus tahu kondisi mereka, bahwa mereka tidak akan mungkin bisa mencukupi begitu banyak. Mereka mencukupi begitu banyak kebutuhan orang-orang yang ada di situ dengan apa yang saat ini mereka sedang bawa. Tetapi sebetulnya perikop ini mau menceritakan sesuatu atau mau memberikan sebuah pembelajaran yang menarik bagi kita.
Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sesungguhnya perikop kita kali ini tidak hanya bicara tentang mujizat roti dan ikan menjadi begitu banyak, bisa memenuhi hidup 5.000 orang, masih ada sisa 12 bangku. Perikop ini tidak hanya bicara tentang Yesus memberikan mujizat, tetapi perikop ini mau mengajarkan sesuatu kepada para murid, termasuk kita, yaitu ketika Tuhan Yesus mengatakan kepada mereka, kamu harus memberi mereka makan. Sebetulnya Yesus mau mengajari mereka untuk memiliki hati yang penuh dengan belas kasihan seperti Dia, memiliki hati yang peduli kepada orang lain, memiliki hati yang mau berbagi kepada orang lain. Yesus mengajak mereka untuk berbela rasa terhadap persoalan-persoalan yang nyata di tengah-tengah mereka, dan berpikir bagaimana cara menyelesaikan persoalan yang terjadi di depan mereka. Hari ini kita bersama-sama merasakan bahwa dampak dari pandemi COVID-19 begitu sangat menghancurkan secara ekonomi. Banyak di antara tetangga-tetangga kita, bahkan diri kita sekalipun, kita mengalami persoalan ekonomi. Ada banyak yang dirumahkan jadi sekarang pengangguran. Usaha kita ditutup, laundry kita tutup, bengkel kita tutup, warung makan kita tutup, toko kita tutup, bisnis kita, usaha kita sementara ini berhenti. Dan bukan hanya kita, begitu banyak orang di sekitar kita mengalami persoalan itu. Sehingga sekarang yang menjadi pertanyaan lalu, bagaimana kita melihat situasi yang jelas di sekitar kita seperti saat ini. Yesus mengatakan kepada kita dengan mengatakan, kamu harus memberi mereka makan. Mari kita pelajari apa maksud Tuhan ketika Tuhan mengatakan yang seperti itu. Yang pertama, sesungguhnya ketika Tuhan Yesus mengatakan kamu harus memberi mereka makan, maka Tuhan Yesus kemudian mengingatkan kita bahwa sesungguhnya kita memiliki sesuatu di dalam diri kita untuk menolong orang lain. Sesungguhnya kita memiliki potensi yang sangat besar untuk menolong orang lain. Apa potensi itu? Hati, saudara, hati. Hati ini kecil, tetapi dia seperti mesin penggerak yang luar biasa. Karena begitu hati kita disentuh oleh belas kasihan, disentuh dengan cinta, luar biasa hasilnya. Bisa memindahkan gunung, bisa menyeberangi lautan, istilahnya seperti itu. Ketika hati ini digerakkan sedemikian rupa, maka kemudian akan menjadi mesin penggerak yang bisa menggerakkan banyak orang dan diri kita untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang spektakuler. Apa yang terjadi adalah Tuhan menggerakkan hati mereka, menggerakkan hati orang-orang yang ada di situ, bahwa kamu memang cuma sedikit memiliki makanan, hanya sedikit kamu memiliki harta, tapi begitu kamu mau untuk menggerakkan, mau kemudian mengeluarkan, membagikannya, maka orang lain tergerak hatinya. Dan ketika orang lain tergerak hatinya mengeluarkan makanan yang mereka bawa sebagaimana tradisi mereka, maka yang terjadi apa? Semua orang bisa makan. Hati yang tergerak itu menjadi sesuatu yang memiliki dampak yang luar biasa untuk melakukan karya besar. Yang kedua adalah bahwa istilah atau perkataan kamu harus memberi mereka makan juga dimengerti bahwa sebetulnya kita memiliki potensi, sumber yang sangat luar biasa untuk menolong orang lain, baik itu harta, kemampuan, tenaga, pikiran, atau talenta yang kita miliki. Ketika kita memiliki uang, maka kita bisa mengumpulkan, gak banyak, tapi begitu banyak orang yang tergerak, sedikit demi sedikit, apa yang terjadi? 5.000 orang tertolong, 10.000 orang tertolong, berapa juta tertolong ketika orang tergerak bersama-sama, mengumpulkan sedikit demi sedikit, mengumpulkan makanan. Oke, kita gak punya uang, kita memiliki tenaga, kita bisa melakukan sebuah karya untuk orang-orang di sekitar kita, kemudian membuat masker, kita membantu untuk distribusi sembako, kita kemudian juga menjadi relawan untuk disinfektan, kemudian penyemprotan, kita menjadi relawan untuk memberikan air yang bagus untuk kesehatan, menjaga imun dan lain sebagainya. Banyak kita bisa lakukan. Ada cerita, ada seorang gadis yang bernama
Angelina Jordan. Dia seorang kontestan acara Norway's Got Talent. Saat itu berusia 7 tahun ketika dia mengikuti acara itu. Dan dia menjadi pemenang. Nanti saya akan tampilkan videonya. Tapi yang ingin saya katakan kepada Bapak Ibu semua adalah perhatikan. Dia penyanyi dan ketika dia besar sekalipun, dia kalau di panggung tidak pernah menggunakan sepatu. Kenapa? Jadi kisahnya dimulai ketika dia berusia 6 tahun dan dia mulai menyanyi-nyanyi. Dia punya seorang sahabat kecil, seorang gadis. Suatu kali seorang gadis ini melihat dia mau menyanyi dan melihat sepatunya bagus. Dia mengatakan, sepatunya bagus ya. Dan Angelina Jordan itu melihat dia dan kemudian dia merasa, aduh temanku kok gak punya sepatu ya. Lalu yang dia lakukan adalah dia lepas sepatunya, dia dikasihkan kepada temannya. Dan sejak saat itu, kalau dia manggung, dia tidak pernah menggunakan sepatu. Sebagai bentuk sebuah komitmen bahwa dia peduli kepada teman-temannya, anak-anak yang miskin, yang bahkan sepatu pun tidak memiliki. Bahkan ketika dia melakukan konser, melakukan nyanyian-nyanyian di berbagai tempat, maka konser-konser itu adalah konser-konser amal yang kemudian dia pakai untuk menolong anak-anak sebaya dia agar mereka sejahtera. Bayangkan saudara, seorang gadis usia 7 tahun. Kita akan melihatnya. Yang kedua, saudara yang terkasih, bahwa ketika Tuhan Yesus mengatakan kamu harus memberi mereka makan, sesungguhnya Tuhan Yesus mau mengatakan kepada para murid bahwa menolong orang itu bukan hanya menjadi tugas Allah, tetapi menolong orang di sekitar itu adalah tugasmu, itu tanggung jawabmu juga. Bahwa di sini Allah mau mengatakan, Yesus mau mengatakan tentang tanggung jawab sosial. Bahwa ketika kita melihat ada orang-orang di sekitar kita menderita, itu bukan hanya persoalan mereka, bukan hanya masalah mereka, itu juga masalah kita, itu juga masalah gereja, itu juga masalah komunitas, itu masalah juga dari bangsa dan negara, pemerintah kita. Maka setiap orang seharusnya memiliki tanggung jawab terhadap persoalan-persoalan sosial yang ada di sekitar kita, dan bagaimana kita menolong mereka dalam situasi dan keadaan seperti itu. Tanggung jawab sosial, bahwa masing-masing kita bertanggung jawab atas lingkungan di sekitar
Saudara, biarlah firman Tuhan ini menjadi firman yang menguatkan bagi kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman yang boleh kami dengar. Biarlah firman ini menguatkan bagi kami semua. Ya Roh Kudus, tuntunlah kami untuk melakukannya dalam hidup sehari.